karena tidak ada pemain inti, mau tidak mau pemain cadangan harus ikut turun. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mah? Ulangi guys ya. Hah? Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal imana wal ilma wal amal wa zayyanaha fi qulubina. Ya nurul anwar ya latifu ya sattar, nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nibrasil anbiya wa nayyiril awliya wa zibriqanil asfiya wa yuhith thaqalain wa dhiya'il khafiqain. Wa nas'aluka an tarfa'a wujudana ila falakil arfan wa tuthbita syuhudana fi maqamil ihsan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Naqra al-Fatihah li syekhina Syekh Nuruddin Ali Jum'ah wa li masyayikhihi wa li masyayikhi masyayikhihi wa li jami'i talamidhihi syai'un minna lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan yang kemarin ya. Jadi pertanyaannya adalah ma hukmu ziyaratil quburi umuman wa ziyaratu qabrin nabi wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa hukum ziarah kubur secara umum, kemudian ziarah kubur nabi. Wa hal yajuzu syaddur rihal biqasdi ziyarati qabrin nabi wa quburis sholihin. Dan apakah boleh kita melakukan syaddur rihal dengan tujuan menziarahi kuburan nabi dan menziarahi kuburan sholihin. Ya. Jadi hukum ziarah kubur secara umum, hukum ziarah kubur nabi, dan syaddur rihal. Syaddur rihal itu adalah bersusah payah melakukan perjalanan kepada kuburan nabi dengan tujuan berziarah kepada kuburan nabi dan kuburan orang-orang soleh. Ini dua pertanyaan. Ada 4 pertanyaan seluruhnya, tapi yang inti dengan sesuai pertanyaan adalah 2, dan 3 pertanyaan sudah kita jawab kemarin. Ya, bahwa ziarah kubur sesuai dengan ittifaq ulama adalah masyru'. Ya. Kemudian ziarah kubur bagi laki-laki itu sesuai kesepakatan ulama adalah mustahabbah. Adapun menurut Imam Hanafi bagi perempuan ziarah kubur mustahab, tetapi bagi jumhur makruh. Yajuz ma'al karoha, boleh tapi dengan karoha. Nah, bolehnya ziarah boleh tapi makruhnya ziarah kubur bagi perempuan ini tidak berlaku jika ziarahnya kepada kuburan Rasulullah. Kalau kepada kuburan Rasulullah hukumnya menjadi mandub, menjadi sunnah. Dalilnya apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Itu adalah dalil menurut jumhur. Ya. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang bagaimana bahwa salah satu di antara manfaat berziarah kepada kubur Rasulullah SAW adalah bahwa Rasulullah ketika sudah meninggalnya pun masih bisa memohonkan ampun untuk kita kepada Allah. Itu dalilnya apa? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Ya, dalilnya adalah ada seorang A'rabi datang memohon ampun kepada Rasulullah di kuburan Rasulullah. Kemudian salah seorang sahabat yang hadir pada saat itu, pada kejadian itu, tiba-tiba tertidur dan bermimpi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, alhiq a'rabiyan fabashshirhu fa innallaha qad ghafaralah. Jadi di situ dikatakan bahwa orang Arab ataupun seseorang yang mendatangi kuburan Rasulullah yang sudah meninggal itu
diminta agar disampaikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah sudah mengampuni dosanya. Dan juga Rasulullah bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati, au man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Nah, itu adalah kuburan Rasulullah. Sekarang pertanyaan yang kedua yang ingin dijawab oleh Syekh Ali Jum'ah. Thaniyan, hukmu syaddir rihali li ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal quburi umuma. Yang pertama, jawabannya, alinea pertama, wasyaddur rihali kinayatun anis safari wal intiqal. Wasafaru fi nafsihi laysa ibadah wala amalan maqsudan li dhatihi fi ada'il ibadah. Wa yalzamul qailu bi anna syaddar rihali li ziyaratil quburi wa ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yajuz ay yakuna hukmu istihbabi ziyaratil quburi wa ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassan bi ahli al-balad alladhi fihi al-qabr. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, syaddur rihal itu adalah kinayah dari melakukan safar dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kinayah berarti yang dimaksud adalah luzumu maknahu, bukan maknanya itu sendiri yang ingin dibahas. Nah, makanya Syekh Al-Jum'ah mengatakan wasafaru fi nafsi laisa ibadah wala amalan maqsudan lidzati fi adal ibadah, bahwa perjalanan itu sendiri sesungguhnya bukan ibadah dan bukan juga amalan yang dimaksudkan untuk melaksanakan ibadah. Perjalanannya itu sendiri dalam pembahasan ini. Nah, oleh karena itu, karena tadi disebutkan kinayah wa yalzamul qail, jadi maka yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah bi anna syaddar rihal li ziyaratil qubur wa ziyarati qabrin nabi la yajuzu ay yakuna hukmu istihbabi ziyaratil qubur wa ziyarati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam khasan bi ahlil baladi alladhi fihi al-qabr. Jadi katanya, jadi yang dimaksud oleh mereka yang mengatakan ziarah itu la yajuz, ziarah kubur dan ziarah kubur Nabi itu adalah la yajuz, maksudnya adalah luzumu maknahu dari ini adalah istihbabu ziyaratil kubur wa ziyaratil kubur Nabi khassan bi ahlil balad alladhi fihi al-qabr. Jadi berarti yang mereka maksud adalah dibolehkan tapi bagi penduduk setempat saja. Luzumu maknahu daripada syaddur rihal yang mengatakan tidak boleh, menurut Syekh Ali Jum'ah itu adalah seperti itu. Berarti yang dibolehkan itu bagi penduduk setempat, penduduk Madinah. Fayakunu ahlul Madinah wahdahum alladzina yajuzu lahum al-khuruj min baitihim yaqsuduna ziyaratul qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya penduduk Madinah yang diperbolehkan. Itu luzumu maknahu. Wa anna ayya insanin akhar yahtaju ila safar liyaf'alu nafsul fi'li yakunu athiman. Nah, maka jika ada orang lain di luar penduduk Madinah yang berziarah, berarti dia melakukan dosa atau berdosa. Itu luzumu maknahu. Oleh karena itu Syekh Ali Jum'ah mengatakan wa hadza ba'idun jiddan. Jadi interpretasi ataupun pemahaman seperti ini jauh panggang dari api. Itu jauh tidak tepat. Bal huwa ghalatun wa wahmun, bahwa itu adalah salah. Itu alinea pertama. Fa inna, alinea selanjutnya, fa inna ulama'il usul ittafaqu ala annal wasaila laha hukmul maqasid. Ulama usul bersepakat bahwa wasilah itu memiliki hukum sebagaimana hukum tujuan. Ya. Sarana itu hukumnya sama dengan tujuannya. Ya. Fa idza kana al-hajju wajiban, fasyaddur rihali lil haji wajibun. Jika haji itu wajib, maka syaddur rihal menuju haji itu wajib. Tujuannya haji, syaddur rihal sarananya menjadi wajib. Wa in kanat ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-salihina wal aqaribi wa umumil muslimina mustahabbatun, jika ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur orang-orang soleh dan kubur kerabat dan kubur kaum muslimin secara umum mustahab, seperti yang tadi disebutkan oleh madhab fuqaha dan jumhur, fayata'ayyanu ayyakuna syaddur rihali li ziyaratihim mustahabbah, maka tentunya syaddur rihal untuk ziarah kepada mereka pun menjadi mustahab karena sarana. Ya kan? Al wasailu laha hukmul maqasid.
gitu kan. Wa illa fa kaifa yustahabbul fi'lu wa tuhramu wasilatuhu. Jika tidak, bagaimana bisa melakukan pekerjaannya mustahab tapi menggunakan sarana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut menjadi ghairu mustahab. Nah, ini tidak tepat. Gitu. Kemudian itu alinea yang kedua. Alinea yang ketiga, waqad dhahabal ulama'u ila annahu yajuzu syaddur rihali li ziyaratil qubur li umumil adillah wa khususan quburil anbiya'i was shalihin. Ya kan? Ulama berpendapat syaddur rihal li ziyaratil qubur umuman sebagaimana dalil secara umum yang tadi sudah dibahas hari kemarin itu adalah mustahab. Amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini inti pembahasannya. Jadi kan syaddur rihal itu dalil utamanya adalah ini. Nah, ini yang akan dibahas seperti yang kita sebutkan dalilnya kemarin, la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidi hadza wal masjidil harami wal masjidil aqsa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Juga Imam Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim. Hadis sahih, gampangnya seperti itu. Nah, maksudnya apa? La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kita bersusah payah melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Masjidku, ya, Masjid Nabawi, wal Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa. Maksudnya adalah khosun bil masajid. Kita kan membahas tentang kubur, ziarah kubur tadi ya. Kalau dalil yang digunakan itu adalah tusyaddur rihal, maka itu tidak tepat. Kenapa? Karena hadis ini khosun bil masajid. Gitu. Fala tusyaddur rihal illa li thalathatin minha bidalili jawazi syaddir rihali li thalabil ilmi walit tijarah. Jadi la tusyaddur rihal yang dimaksud di situ adalah menuju masjid, khusus untuk menuju masjid. Kenapa seperti itu? Karena dalil lain mengatakan jawazu syaddir rihal li thalabil ilmi walit tijarah. Bolehnya kita melakukan perjalanan, bersusah payah melakukan perjalanan untuk mencari ilmu dan melakukan perjalanan bisnis. Itu dibolehkan. Ya, perjalanan bisnis, cari maisha dan cari minyak. Itu alinea yang ketiga. Alinea yang keempat, beliau mengatakan, wa qad ittafaqal ulama'u fi hadzal fahmi wa nanqulu qaula Syekh Sulaiman bin Mansur al-Masyhuri bil Jamal. Jadi itu ulama sudah sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sekarang mari kita kutip ulama yang bernama Syekh Sulaiman bin Mansur atau yang masyhur dengan Syekh Jamal. Beliau mengatakan, dikutip di sini, la tusyaddur rihal ay lis sholati fiha fala yunafi syaddur rihal li ghairiha. Jadi yang dimaksud tidak boleh syaddur rihal itu adalah untuk melakukan sholat di dalamnya. Artinya yang dituju itu masjid. Fala yunafi syaddur rihal li ghairiha, dan itu tidak menafikan bolehnya melakukan perjalanan ke tempat lain. Ila an qala, sampai kemudian beliau mengutip qala Nawawi wa ma'nahu la fadilata fi syaddir rihal ila masjidin ghairi hadhihi thalatha wa naqalahu an jumhuril ulama. Jadi maksud daripada syaddur rihal, Syekh Jamal mengutip pernyataan Syekh Nawawi, ma'nahu la fadilata fi syaddir rihal, tidak ada keutamaan dalam bersusah payah melakukan perjalanan ke masjid, jadi ila masjidin, kecuali ke masjid yang 3 ini. Jadi masjid, ada kait masjidnya. Sementara yang sedang kita bahas kubur, ziarah kubur. Jadi kalau semuanya mengutip istidlal dengan hadis itu dengan tujuan melarang ziarah kubur, itu jauh panggang dari api. Ini kutipan Syekh Jamal, kemudian kutipan Imam Nawawi. Wa qala al-Iraqi min ahsani mahamilil hadis annal murada minhu hukmul masajid faqat. Jadi di antara mahmalul hadis, pemahaman hadis yang tepat untuk memahami hadis la tusyaddur rihal, annal murada minhu hukmul masajid faqat. Jadi yang dimaksud adalah hukum masjid saja.
fa innahu la tusaddur rihalu ila masjidin minal masajid ghairi hadhihi thalatha wa amma qasdu ghairil masajid minar rihlati li talabil ilmi wa ziyaratis salihin wal ikhwan wat tijara wat tanazzuh wa nahwi dzalika falaysa dakhilan fihi. Jadi pembahasannya itu adalah khusus tentang masjid. Kalau membahas tentang kalau dengan tujuan selain masjid seperti minar rihlah li talabil ilmi, dengan tujuan nyari ilmu, kemudian menziarahi orang soleh, menziarahi teman, melakukan tijarah, wat tanazzuh, bahkan di sini ada kata-kata tanazzuh, wa nahwi tanazzuh itu artinya wisata, traveling kalau zaman sekarang, wa nahwi dzalika falaysa dakhilan fihi. Dan yang sejenisnya itu maka tidak termasuk. Wa qad warada dzalika musarrahan bihi fi riwayatil Imam Ahmad, dan itu ada riwayatnya. Secara jelas diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah bi sanadin hasanin, dengan sanad yang hasan, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhum marfu'an la yanbaghi lil musalli ay yashudda rihalahu ila masjidin yubtagha fihi shalat ghairil masjid al-haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Katanya tidak selayaknya seorang musolli, seorang yang mau sholat melakukan perjalanan, bersusah payah melakukan perjalanan yang di situ bertujuan untuk sholat selain daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Nah, wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat lain, la yambaghi lil matiyyi an tushadda rihaluha. Jadi dalam riwayat lain, yaitu masih sama dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan tidak seyogyanya lil matiyyi an tushadda rihaluha. Tidak seyogyanya kendaraan ataupun binatang yang ditunggangi itu dibuat susah payah untuk menuju sebuah perjalanan. La yambaghi lil matiyyi an tushadda rihalaha. Ila akhirih. Qala Subki wa laysa fil ardi buq'atun fiha fadlun lidzatiha hatta tushaddar rihala ilaiha lidzalikal fadl ghairil bilad ats-tsalatsa. Nah, Imam Subki memaknai hadis tersebut, tidak ada di bumi ini buq'ah, sebuah jengkal tanah yang memiliki keutamaan dalam zat jengkal tanahnya tersebut sehingga kita tusyaddur rihal ilaiha lidzalikal fadl, untuk mendapatkan keutamaan itu ghairul bilad ats-tsalatsa, kecuali dari 3 tempat itu. Qala wa muradi bil fadli ma syahida syar'u bi'atibarihi wa rattaba alaihi hukman syar'iyyan. Nah, keutamaannya itu apa? Jadi keutamaannya menurut Imam Subki karena secara syar'i tempat tersebut dinas di dalam hadis. Jadi disebutkan secara literal, yaitu di dalam hadisnya itu tadi. Ya kan? Fi masjidi wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Wa amma ghairiha minal bilad fala tusaddu ilaiha lidzatiha. Adapun jika kita pergi ke tempat lain atau ke negara lain, maka tidak boleh melakukan perjalanan jika tujuannya itu dengan zatnya. Bal li ziyaratin aw ilmin wa nahwi dzalika minal mandubat wal mubahat. Ya. Nah, kecuali kita melakukan perjalanan itu dengan tujuan lain seperti mencari ilmu atau hal-hal lain yang disunnahkan dan dibolehkan. Selanjutnya, ini yang penting. Waqadil tabasa dzalika ala ba'dihim. Faza'ama anna shaddar rihal ila ziyarati liman fi ghairi thalathati ka Sayyidi Ahmad Al-Badawi wa nahwihi dakhilun fil man'i. Ada orang yang iltibas, maksudnya ada pemahaman yang bercampur atau yang kacau di dalam memahami hadis tersebut, sehingga mereka mengatakan za'am. Kalau za'am dalam teks Arab berarti akan dirod. Za'ama ahadun, nanti akan datang rodnya gitu. Faza'ama anna syaddar rihal zuliman. Nah, jadi dia mengatakan saddur rihal untuk menziarahi selain tiga tadi yang disebutkan itu, seperti ziarah kepada Imam Badawi, Sidi Ahmad Al-Badawi, wa nahwihi dakhilun fil man'i. Itu termasuk yang dilarang. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Wa huwa khata'un. Itu adalah salah. Li'annal istitsna'a innama yakunu min jinsil mustatsna minhu. Karena istitsna itu adalah
pengecualian itu adalah merupakan satu jenis dari yang dikecualikan. Fama'anal hadis la tusaddur rihal ila masjidin minal masajid au ila makanin minal amkinah li ajli dzalikal makan. Maka yang dilarang untuk menuju masjid itu adalah menuju makan itu, menuju tempat itunya, tempat itu sendiri. Illa ila salas al-madhkurah, kecuali kepada 3 yang disebutkan. Wasyaddur rihal li ziyaratin aw talabi ilmin laisa ilal makani bal liman fil makan falyafham. Sementara yang kita paham, yang kita bahas itu, kita itu berziarah itu bukan dengan kita tujuan menziarahi mengunjungi kuburnya, tapi adalah ilal makan bal liman fil makan. Tetapi untuk menziarahi man fil makan, siapa yang di tempat itu. Nah, sementara yang di tempat itu adalah Rasulullah. Maka kata beliau falyafham. Ini beliau mengutip Syekh Barmawi. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpamanya melarang ziarah kubur kepada orang soleh, apalagi kepada ziarah kubur Rasulullah dengan dalil la tusaddur rihal, itu tidak tepat. Karena itu adalah yang dimaksud itu adalah masjid. Sementara kita menziarahi orang yang ada di dalam masjidnya, yang di dalam masjid itu, yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah dikuburkan di samping Masjid Nabawi. Wa alaihi, nah ini alinea terakhir, fa inna syaddar rihali li ziarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Maka kesimpulannya, ziarah kubur bersusah payah saddur rihal untuk menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya mustahab. Ya. Li'annahu al-wasilah al-wahidah li tahsilil mustahabbi wa huwa ziyarah. Karena itu adalah sarana satu-satunya untuk mencapai sesuatu yang mustahab, yaitu ziarah. Jadi kalau ziarahnya adalah mustahab, maka syaddur rihalnya menjadi mustahab. Wa kadzalika syaddur rihali li ziyarati quburis sholihina wal aqaribi mustahabun. Begitu juga ziarah kubur untuk mengunjungi kuburan orang-orang soleh dan kerabat-kerabat itu adalah juga mustahab. Kenapa? Li'annahu wasilah. Wa syaddur rihalil umur al mubahah mubahun. Begitu juga syaddur rihal untuk mencapai tujuan-tujuan yang berhukum boleh, maka melakukan syaddur rihalnya juga hukumnya boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi memang kenapa kita alhamdulillah mendapatkan fatwa seperti ini, ya? Karena kan memang sholat di masjidnya mendapatkan pahala yang besar, sholat di Masjidil Haramnya mendapatkan, di Masjid Nabawinya mendapatkan pahala yang besar. Kemudian juga kita mendapatkan keistimewaan dengan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Ya kan? Salat di masjidku lebih baik daripada salat di masjid yang lain dengan 1000 kebaikan, keutamaan, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Jadi salat di Masjidil Haramnya lebih baik daripada mi'ati alf, 100.000. Salat sendiri kalau salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Aqsa 500 ya, 500 fadilah. Jadi salat sendirian pahalanya 1. Salat berjamaah pahalanya 27. Salat di Masjid Nabawi pahalanya 1000, 1 kali salat. Salat di Makkah pahalanya 100.000. 1 kali sholat, bisa dibayangkan pahalanya. Jadi makanya syaddur rihal sangat dianjurkan untuk mengunjungi masjid, sebagaimana syaddur rihal juga dibolehkan dan mustahab untuk mengunjungi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita berapa sih maksimal? Mudah, taruhlah 100 gitu. Nah, itu kita dengan sholat di Masjid Nabawi kita dapat 1000, 1 kali sholat. Makanya sering ketika kita ketemu dengan para jamaah itu, sampai di sana usahakan sholatnya selalu di masjid. Jangan seperti ketika di rumah yang sholatnya di rumah sendiri. Sudah sendirian di rumah lagi. Jomblo lagi. Ya. Wah, Sarah ini kalau sudah muncul.
Ya, jadi ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu usahakan sholatnya di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena pahalanya itu. Pahalanya 1000 kalau di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram 100.000. Jadi 1 kali sholat. Jadi kalau semuanya 5 kali sholat di situ, ya sudah 500.000. Kita akan mengumpulkan pahala. Kenapa? Karena itu kan dalilnya itu la yunji ahadun amalahu, ya kan? Wala anta ya Rasulullah. Rasulullah kan pernah bersabdakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, sungguh amalmu tidak akan bisa menyelamatkanmu dari atau tidak akan bisa memasukkanmu ke dalam surga. Rasulullah berkata kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak seperti itu? Maksudnya amal Rasulullah tidak bisa menyelamatkan beliau dan tidak bisa memasukkan beliau ke dalam surga. Beliau mengatakan wala ana. Begitu juga saya gitu. Tidak bisa menyelamatkan amal saya, tidak bisa menyelamatkan saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Kecuali Allah menyelimuti saya dengan rahmat, wa fi riwayatin bimaghfirati, dengan maghfirahnya. Jadi amal kita itu penting. Jangan menganggap kecil hal-hal yang remeh. Jadi ketika kita alhamdulillah dapat rezeki umroh atau haji, amin. Itu jangan sia-siakan untuk selalu sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Atau suatu saat jika kita mendapatkan rezeki sambil rihlah nanti ke Masjidil Aqsa, sholat di Masjidil Aqsa, selalu sholat di masjidnya, karena dengan pahala yang tadi disebutkan. Jadi kesimpulannya, jika ada yang mengatakan tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh ke ziarah kubur orang soleh, tidak boleh ziarah kubur kepada Imam Badawi, tidak boleh ziarah kubur kepada Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, tidak boleh ziarah kubur kepada Syekh Abdul Hasan Asyadzuli, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad bin Ali Ba'alawi, Syekh Abil Abbas Ahmad At-Tijani, Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Jika ada yang mengatakan seperti itu, khalas, tutup telinga, biarkan tetap kita ziarah. Apalagi ziarah kepada kuburan Rasulullah. Karena pasti Rasulullah meskipun sudah meninggal akan mendengarkan doa kita dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.